Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Putriku Dewi Manuta. Ya, insya Allah nanti salamnya saya sampaikan. Terima kasih Kisanak. Saya lihat Kisanak ini benar-benar mempersiapkan langkah demi langkah. Bahkan saya melihat Kisanak membawa secerca coretan-coretan di atas kertas. Biru kan pintar. Oh, biru kan cerdas ya, Pak. Apakah Kisanak tidak yakin dengan pengingat Kisanak sendiri? Seperti ini ceritanya Bilo. Bilo tadi malam katakan setiap perkataan dari siapa namanya? Katayun itu mengandung sebuah makna. Sedangkan saya hanya manusia biasa. Saya bisa saja hanya menerka-nerka dari perkataan Katayun. Akan tetapi untuk keyakinan dan keaslian nanti dari kata-kata arti makna itu mungkin kami tidak bisa benar-benar yakin dengan nerka-nerkanya saya sendiri. Kisanak tidak yakin dengan apa yang Kisanak pikirkan, bukan begitu? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi makanya daripada nanti takutnya salah, maka saya tuliskan ini semua. Siapa tahu nanti di jalan apakah yang saya pikirkan itu bisa sama seperti yang Bilo pikirkan, maksudnya seperti itu. Mau dicocokkan. Kisanak terlalu percaya terhadap saya. Karena apa? Saya pun merasakan apa yang Kisanak rasakan. Benarkah? Saya pun merasa bahwa apa yang menjadi terkaan saya belum tentu benar. Jadi, jika Kisanak membawa coretan itu untuk menunjukkan kepada saya dan memastikan kebenarannya, itu bukan tempatnya Kisanak. Saya bukan tempat kebenaran. Ya, tapi kan sekiranya kita bisa bertukar pikiran. Samarah. Yang perlu saya ingatkan, jangan menganggap saya ini benar Kisanak. Ya. Kita hanya berusaha untuk membenarkan. Ya, kita berusaha untuk membenarkan. Benar apa yang kau katakan. Baiklah, apa yang Kisanak dapat dari tulisan itu? Tentunya Bilo sudah tahu. Saya ingin mendengarnya terlebih dahulu dari Kisanak. Dan saya yakin waktu itu Bilo pun ada di sana. Betul bukan? Tentu saya tidak ingin meninggalkan satu kata pun darinya. Ya. Nih, dia ngomongnya sebenarnya banyak Bilo. Akan tetapi Bilo kan katakan, coba ingat-ingat kata yang diulang-ulang oleh Katayun. Bukan seperti itu? Ya, memang benar. Ya. Nih, yang diulang-ulang oleh Katayun itu tentang hamil. Ya. Dia itu mengatakan istri Kaur Harsono sedang mengandung, hamil angin. Kalau keluar, ampuh bisa membunuh. Mendengarnya saya ingin tertawa Kisanak. Sama, saya ingin sama. Sama, Bang. Akan tetapi, apa yang Kisanak cerna? Aduh. Hamil identik dengan sebuah anak. Ya. Cuma anaknya ini keluarnya hanya angin. Jadi apa bisa mungkin hamil palsu. Seperti itu maksudnya. Sebatas itukah Kisanak berpikir? atau hanya itu, Mas, suatu wadah tapi tidak berisi, tapi itu penting. Nah, ya. Hampir. Itu menurut saya, itu hampir. Saya pun bisa jadi salah. Ya. Tapi yang saya terka, boleh saya berbicara sekarang? Ya, monggo. Namanya musyawarah ya. Yang dimaksud hamil di sini adalah identik dengan telur. Bukankah begitu Kisanak? Pernah mendengar istilah itu? Kuning telur ya. Mungkin kalau hewan ya itu lebih tepatnya kuning telur. Kuning telur ya. Ya, sering terjadi seperti itu. Banyak yang menafsirkan jikalau mereka diberi mimpi telur atau kuning telur, itu tandanya ada seseorang yang hamil. Mungkin tidak semua, beberapa, tapi yang saya tangkap itu adalah telur. Kamu ngomong apa ini itu batu pasir ini ular jadi bertelur, Mas?
Lanjutkan lagi di sana. Kalau keluar ampuh bisa membunuh. Sebelumnya dari awal di sana. Jadi istri Kaur Harsono, istri Kaur Kanuragan Ular Harsono harus ke sono sedang mengandung atau hamil angin. Kalau keluar ampuh bisa membunuh. Hamil angin. Hamil angin. Kata hamil mungkin bisa diterjemahkan. Dan sudah diterjemahkan, yaitu Telur. Angin. Hamil angin. Di mana ada hamil isinya angin. Tidak ada. Tidak ada loh. Di mana-mana lucu. Apa jangan-jangan? Terkecuali hamil anggur, itu bukan angin isinya. Hamil anggur. Dia gumpalannya. Nah, Telur jomblo mungkin mas. Telur jomblo. Itu tempat isinya loh. yang dimaksud di sini adalah telur. Angin itu melambangkan kekosongan. Hamil tapi berisi angin, itu tandanya hamil tapi kosong. Ya, telur kosong dong. Bukan kosong. Telur yang tidak ada kuningnya. Kenapa? Kehidupan kuningnya. Ya, kuning telur adalah saripati dari telur itu sendiri. Ya. Tetapi hamil itu hamil angin, sama saja telur itu telur yang kosong. Telur yang kosong. Tidak ada kuning-kuningnya apa dik? Mas ya? Tidak ada kuning-kuningnya. Iya. Dan kembali lagi, istri Kaur Harsono, Kanuragan Ular, bisa diartikan telur yang dimaksud adalah telur ular. Ya. Emang telur ular nggak ada kuningnya? Ya ada mas. Namanya telur ya ada loh. Baiklah, saya untuk nomor 1 telur yang tidak ada kuning-kuningnya ya. Telur ular, saya tidak ada kuningnya. Telur ular ya. Istri Kaur, di sini ada kata Kaur. Oh ya, istri Kaur Harsono. Hamil gara-gara air lambung bercampur dengan air dari luar. Kata-katanya seperti itu. Air lambung. Atau bagaimana Kisanak yang menceritakan terlebih dahulu sebelum saya. Air lambung. Kalau kata-kata ini sebenarnya pusing banget ini. Air lambung bercampur dengan air dari luar bisa menjadi hamil. Ya tentu tidak ada Kisanak. Tentu tidak ada. Ya. Jangan Kisanak terpaku dengan kata-katanya. Coba cari makna di baliknya. Kalau mencari hamil karena air lambung bercampur dengan air dari luar, maka Kisanak tidak akan menemukannya. Mungkin Kisanak akan gila hanya karena memikirkan hal itu. Benar apa kamu? Seharian saya pusing banyak. Menerka-nerka. Namanya juga menerka-nerka. Ya segala sesuatu yang inginnya saya yang bersangkutan dengan kata-kata ini ternyata tidak ada. Tidak akan pernah ada Kisanak. Jika istri Harsono lahir, angin itu bisa berdiri. Jika istri Harsono lahir, mungkin Angin. kata-katanya bukan seperti itu. Jika lahir angin itu bisa berdiri. Ini depan. Yang pertama, yang saya tafsirkan, ketika air lambung bercampur dengan air dari luar, maka akan menghasilkan angin. Iya, Bukan begitu. iya. Itu hanyalah kiasan di sana. Jika lambungmu diisi sesuatu dari luar, maka akan menimbulkan angin di dalam perutmu. Bukan begitu di sana. Iya. Ketika angin itu lahir, angin itu bisa sangat ampuh dan membunuh. Ya. Yang dimaksud lambung adalah bagian dalam dari manusia. Dan air dari luar. Yang dimaksudkan kata ayun di sini adalah mencampurkan air dari dalam dan air yang berasal dari luar. Air yang dari dalam yang dimaksud adalah air telur itu. Air yang dalam telur itu. Dan air yang dari luar yang di sana pegang apa? Mustika apa? Tetes embun. Tetes adalah
Air. Oh, berarti mencampurkan tetes embun dengan air telur itu maksudnya ya? Kisah anak pintar. Bilo yang pintar loh. Cerdas. Bisa berdiri. Nah, Di mana ada kisah anak bisa melihat angin berdiri. Bahkan angin tidak memiliki kaki. kalau angin topan, tuh, Apakah kisah anak melihat angin topan memiliki kaki? ya enggak sih. Itu kan berdiri. Apa maksudnya ular yang berdiri? Tidak kisah anak. Ini menjelaskan sesuatu yang keluar dari lahirnya. Sesuatu dari telur itu dan mustika itu adalah sesosok makhluk, bukanlah angin. Berdiri, mempunyai diri itu ya. Ya, mempunyai jati diri. Bukan jati diri. Yang mempunyai diri. mungkin seperti itu tepatnya kisah anak. Bahkan saya tidak sampai berpikir seperti itu. Perang. Ih, aku pas gede, sumpah. Iya, aku paham. Coba kisah anak jelaskan kepada saya, mungkin agar saya tidak terlalu banyak berpikir kisah anak. Enggak apa-apa Bilo kan cerdas. Setelah saya bisa mencampurkan air yang ada di telur dan air yang tetes embun itu akan memberikan sebuah angin yang bisa berdiri, mewujudkan suatu sosok. Ya, Dan sosok itu akan berperang dengan saya. Nah, itu Bukan seperti itu. saya terlalu bahagia untuk berharap kepada kisah anak. mungkin ini mas, apa namanya? Sosok itu akan membantu kita mungkin bisa jadi. Perang itu. Membantu perang dengan ratu itu maksudnya loh Mas. Perang ayam. Ya, kata perang bisa disimpulkan seperti itu. Akan tetapi makhluk ini tidak ada hubungannya dengan perang, terkecuali dia akan mengajarkan sesuatu kepadamu Untuk berperang. untuk berperang. Ini perang ngomong perang gelut. Katayun bodoh. Itu sudah dibahas ya kemarin. Bukan kisana. Apa kisana tidak mengerti kata-kata dari Katayun? Kata yang si Ayun. Sebelum Katayun mengucapkan Katayun bodoh, Katayun pun mengulang beberapa kata. Saya masih mengingatnya kisana. Apa sih? Yang itu Mas yang sadar katanya. Yang Katayun sadar itu kan Mas Ganang ngomong ke saya bahwa Katayun udah mengetahui bahwa Mas Ganang itu sebenarnya udah tahu itu loh. Oh itu. Yang berpura-pura tahu, berpura-pura bodoh, itu adalah sindiran untuk kisana. Bapak, nyindir deh. Besar. Bisa mengecil. Itu yang saya bingung di sana. Saya pun hanya menerka. Akan tetapi setelah saya cocokkan, saya tidak mengerti kata besar dan kecil itu apa yang dimaksud oleh. Ataukah besar itu bersabar? Bilo. Saya belum memikirkan kata-kata itu karena bagi saya yang terpenting adalah beberapa hal tadi yang saya sebutkan di sana. Ini requestan dari teman saya yang nomor 7 ini. Nah, itu. Ini kata diulang-ulang sampai banyak ini. Rambutnya itu loh. Kata apa itu di sana? Itu bukan kata di sana. Itu Itu adalah tertawa. Kenapa kau tulis? Tertawa bisa saja berulang-ulang. Ini teman saya yang nulis gitu. Baik, saya ambil kesimpulan. Akan tetapi tertawa pun bisa memiliki makna di sana. Menertawakan. Bisa saja, Menyindir. bisa saja, Bahagia. bisa saja, Nah, Pura-pura bahagia. bisa saja. Banyak artinya. bisa. Orang tersenyum pun memiliki banyak makna. Bisa saja. Jadi hati-hatilah dengan senyuman. Seperti tadi Bilo, saya ketika keluar dari rumah, saya sudah senyum. Ya, Akan tetapi orang yang saya senyumin tidak respon apa-apa. mungkin orang yang kau senyumi itu menganggap dirimu sudah gila. Ternyata saya pakai masker. Penutup mulut. Iya. Enggak. Juga leluconmu gitu. Itu Bilo. Saya bukanlah tipe makhluk yang senang melucu. Apa ya Bilo kan cerdas Mbok.
Luar biasa. Mau bikin kita ketawa kan. Baik, saya coba ya, ini benar apa enggak ya? Yang saya tangkap dari pembicaraan kita, musyawarah kita dari tadi. Telur ular Ya, yang tidak ada kuning-kuningnya ya. dicampur dengan mustika tetes embun akan menimbulkan suatu sosok yang bisa berdiri. Ya. Dan sosok itu akan apa tadi? Mengajari, membantu. Mengajarkan sesuatu untuk kita melawan berperang, untuk mempersiapkan perang. Ya. Tapi tunggu, telur apa? Telur di mana? Kita belum tahu tentang itu Bilo. Saya juga tidak mengetahui Kisana. Telur yang tidak ada kuning-kuningnya yang sudah jelas di dunia ini apa, Pak? Mbah. Enggak tahu dong, semua telur kuning-kuning ada kuning-kuningnya. Telur ular, tadi kan telur ular nggak ada kuning-kuningnya loh. Cara nyarinya gimana, Mas? Ataukah kita mencari harus butuh konsentrasi yang tinggi? Tapi saya menanyakan waktu itu pagi. Saya menanyakan bahwasanya angin itu terserah angin apa? Terserah angin apa? Mungkin terserah telur apa saja mungkin. Yang penting tidak ada kuning-kuningnya atau yang mungkin berarti yang diteteskan putih-putihnya gitu loh, Mas. Kata-kata kaur tadi, Mas. Ini diserahkan Bilo. Saya ingatkan Kisana, yang kita musyawarahkan ini belum tentu benar. Kita kan berpikir untuk menyelesaikan masalah, tidak memastikan menyelesaikan masalah. Ini adalah bentuk usaha, bisa saja gagal dan bisa saja berhasil. Akan tetapi yang paling mendekati dari hasil musyawarah kita adalah hal seperti yang tadi kita ucapkan. Kisana bisa mencoba mencari telur yang tidak ada kuning-kuningnya selain dari telur ular, ataupun bisa saja langsung mencoba telur ular pun tidak masalah. Apapun medianya, yang penting berhasil Kisana. Berusaha. Baiklah. Baiklah Kisana, saya Pak. Ya. Ya, itu. Oh, Ya, saya masih ingat betul kakek Asmara sih kan. benar. Dan perjumpaan kita kali ini bukan karena kau memanggilku, dan bukan pula karena kau mendatangiku. Akan tetapi kehadiranku adalah bentuk balas budi kepadamu. Itu jikalau kau mengizinkannya. Monggo kakek. Dengan senang hati. Saya mendengar kau mengucapkan kata telur sampai ke 27 kali. Iya. Memang betul kak. Saya sedang mencari sejatinya telur yang sedang saya cari itu kebingungan. Telur seperti apa yang membingungkan dirimu? Jadi seperti ini kak. Saya mengingat telur itu kakek pernah menjaga telur ya waktu itu ya. Ya, jadi telur yang saya cari ini ada sangkut pautannya dengan masalah yang sedang saya hadapi. Di mana saya harus mencari telur itu tidak ada kuning-kuningnya ya, betul, tidak ada kuning telurnya. Dan saya ini bingung, sejatinya telur apakah itu? Sedangkan seumur hidup saya itu belum pernah mengetahui bahwasanya telur itu ada yang tidak ada kuning telurnya. Jadi seperti itu. Kau menganggap telur itu adalah telur yang aneh. Betul. Inilah yang menyulitkan dirimu. Tidak semua hal yang kau hadapi itu berhubungan dengan hal yang goib. Walaupun memang kau berkecimpung di dunia itu. Padahal asal kau tahu, telur yang tidak memiliki telur atau isi kuning di dalamnya itu bukan hal yang janggal. Bukan hal yang janggal. Saya, Asmara Cek, tidak hanya satu kali mendapatkan sebuah amanah untuk menjaga telur. Tidak hanya telur gagak ireng saja. Banyak. Dan untuk menemukan telur yang tidak memiliki kuning di dalamnya, itu bukan hal yang mustahil dan bukan hal yang janggal.
Telur yang kau cari itu adalah telur ular biasa. Apakah telur ular tidak memiliki kuning? Secara pandangan matamu tidak memiliki. Coba saja kau buktikan. Inilah yang mempersulit dirimu. Kau selalu menganggap semua hal yang penting itu haruslah berbeda. Tidak. Padahal yang kau cari ada di sekitarmu. Baiklah. Berarti sudah benar, Bu. Telur ular. Siapa? Itu cukup menjelaskan untukmu. Dan saya ucapkan lagi, saya benar-benar berterima kasih kepadamu karena kau telah menjalankan amanah itu dengan baik. Ternyata kau benar menjalankan amanah itu untuk kepentingan menghentikan langkah Kakak Ireng yang biadab itu. Dan kau tidak sedikit pun menyalahgunakannya. Saya ucapkan terima kasih. Dan pengetahuan ini adalah bentuk balas budi untukmu. Ya, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Dan saya berpesan kepadamu, ingat bahwasanya setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Setiap cobaan ada hikmahnya. Dan setiap kekuatan pasti ada kelemahannya. Maka setiap hal buruk yang menimpa dirimu, jadikanlah itu sebagai anak tangga. Dan di setiap susunannya akan mengantarkanmu menuju ke puncaknya. Dan setelah kau sampai di puncaknya, baru kau akan menyadari bahwasanya setiap keburukan itu yang akan menjadikan dirimu menjadi lebih baik. Kau hanya akan menyadari setelah kau berada di atas bahwasanya yang kau injak itu adalah keburukan yang membuat dirimu menjadi lebih tinggi. Maka lewatilah keburukan itu dengan sebaik mungkin. Percayalah, keburukan bukanlah bentuk keburukan. Keburukan adalah bentuk kebaikan yang tidak pernah kau sadari. Terima kasih banyak, Kak. Ingat, percuma bagi dirimu jika kau selalu menganggap semua hal yang menimpamu, hal-hal yang menyulitkanmu, hanyalah akan menjadi masalah bagimu. Tidak, semuanya akan mengantarkanmu ke tempat yang lebih tinggi, agar kau sadar bahwa Tuhan memberikan nikmat kepadamu dalam berbagai bentuk. Baiklah, cukup bagi saya. Dan apakah kau terbantu karena itu? Ya, sangat terbantu, Kak. Baiklah, saya akan langsung pamit. Terima kasih banyak. Salam. Baik, teman-teman. Dari tadi kita sudah merundingkan ya bahwasanya telur yang dimaksud oleh Donggo Bilo ini sudah benar-benar kita ketahui ya, hanyalah telur biasa. Dan saya pun baru tahu bahwasanya telur biasa telur ular itu tidak mempunyai kuning telur. Oke, kita langsung saja melanjutkan cari-cari tempat di mana ada ular bertelur. Mungkin lebih arah ke tempat yang lembab ya. Betul, Mas. Di pinggir-pinggir yang ada dekat dengan perairan, karena ular itu bertelur itu maunya itu yang dekat dengan air, karena ketika pohon bambu bisa ya, ngangkreminya itu tidak jauh mencari sumber air itu. Saya mungkin cari di bawah-bawah pohon bambu yuk.